Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati Dewi dari lokal 3 PUTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum. Pengertian filsafat menurut bahasa Yunani yaitu philocinta, sophia kebijaksanaan, yang artinya cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran terhadap segala yang ada, baik sifat materi maupun imateri, dengan melalui alat ukur berpikir sistematis, logis, dan tuntas sampai ke akar-akarnya. 2. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu ada 8. Yang pertama, radikal. Radikal yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kritis, yaitu tanggapan terhadap persoalan masalah. Yang ketiga, konsepsional. Yang keempat, rasional, yaitu berpikir menggunakan akal. Yang kelima, reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Yang keenam, koheren dan konsisten. Yang ketujuh, sistematis, yaitu persoalan masalah yang menyeluruh. Yang kedelapan, metodis, yaitu cara agar mendapatkan kebenaran sehingga manusia dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, objek filsafat ada 2, yaitu material dan formal. Material yaitu segala sesuatu yang ada, misalnya panca indera, langit, bumi, dan bintang. Dan sedangkan formal yaitu pencarian yang ada dan mungkin ada, misalnya takdir, nasib, jodoh, dan rezeki. Dan yang keempat, metode mempelajari filsafat ada 3. Yang pertama, sistematis. Sistematis yaitu menghadapi karya filsafat. Yang kedua, historis, yaitu mempelajari sejarah filsafat melalui riwayat tokoh dan pemikirannya. Yang ketiga, kritis, yaitu mempelajari filsafat tingkat intensif. Yang kelima, cabang filsafat ada 3, yaitu ontologi. Ontologi yaitu ilmu yang menerangkan tentang segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang nilai pengetahuan sampai ke hakikatnya. 6. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama ini memiliki keterkaitan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu budi rasa serta keyakinan. Yang kedua, filsafat berusaha mencari kebenaran melalui akal dan pikiran. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, mencari kebenaran dan menggunakan metode penelitian. Agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Filsafat abad klasik yaitu pada abad ini mengalami kemajuan, yaitu pada abad sebelum 8 Masehi. Pada abad ini membahas tentang benda-benda atau disebut juga dengan kosmetis. Pada abad ini terdapat 3 tokoh, yaitu Sokrates. Sokrates ini mengungkapkan bahwa akal dan budi kita harus menjadi norma terpenting untuk seluruh tindakan kita. Yang kedua, Plato. Plato ini mengungkapkan bahwa filsafat ini merupakan ide-ide yang mencapai kebenaran yang asli. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles ini dia setuju dengan Plato, karena menurut Aristoteles ilmu pengetahuan itu dapat dicapai melalui ilmu metafisika, ekonomi, dan politik. Nurus merupakan salah satu tokoh ilmuwan yang cukup terkenal dengan aliran rasionalnya. Yang keempat, Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga dengan bapak kedokteran. Ibnu Sina ini berpendapat bahwa akal itu berasal dari Tuhan dan semua dasar ilmu itu juga berasal dari Tuhan. Yang
Yang kelima, Al-Ghazali. Al-Ghazali seorang filsuf yang ternama Tusi, bagian dari negara Persia. Al-Ghazali ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bisa didapatkan melalui panca indera. Sekian pemateri dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.